Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi ya. wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Bapak Ibu yang kami hormati. Yang pertama, terima kasih Bapak Ibu telah subscribe di channel YouTube saya. Channel YouTube ini saya gunakan sebagai media pembelajaran, media sharing knowledge untuk Bapak Ibu baik mahasiswa maupun dari kalangan umum untuk lebih mempermudah bagaimana belajar akuntansi dan juga manajemen keuangan. Jadi silahkan subscribe di dalam channel YouTube saya. Ini media yang kita jadikan sebagai media untuk pembelajaran akuntansi. Terima kasih Bapak Ibu, semoga channel ini dapat semakin berkembang dan dapat memberikan manfaat yang lebih berguna untuk masyarakat secara umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah Indonesia. Baik, kita mulai dengan membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua yang kami hormati, semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Pagi hari ini kita akan mengupas tuntas terkait dengan soal kasus yang saya kasih beberapa waktu yang lalu. Nanti Bapak Ibu bisa menanggapi, saya akan diskusikan apa yang belum jelas. Semoga dalam pertemuan ini jelas, karena ini nanti akan masuk dalam materi ujian di UTS nanti. Silakan Bapak Ibu, kita cermati dari yang poin 1, yang nomor 1. Masih ingat nggak persamaan akuntansi rumusnya apa? Persamaan akuntansi? Aset sama dengan utang ditambah modal. Kemudian dijabarkan lebih lengkap lagi, beban ditambah aset sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan. Betul. Oke, gitu ya. Kemudian kolom beban dan aset itu ada di sebelah kiri, sehingga saldo normalnya adalah debit. Kiri itu adalah debit. Debit itu artinya kiri. Sedangkan yang sebelah kanan atau yang kredit, saldo normalnya adalah kredit, itu adalah utang, modal, dan pendapatan. Yang dimaksud dengan saldo normal adalah apabila akun yang berada di dalam saldo normal tersebut ada penambahan, maka saldo yang digunakan atau posisi akun tersebut ada di posisi saldo normal. Contoh, saat ada pembelian aset berupa kendaraan nilainya 10 juta. Kendaraan itu merupakan bagian dari aset. Aset ada di sebelah mana yuk? Debit. Aset sebelah kiri. Kiri itu debit. Saya kasih ini aja. Saya kasih ini. Jadi atas lebih enak. Persamaan akuntansi adalah beban ditambah aset sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan. Ya. Kemudian yang sebelah kiri itu debit. Kemudian yang sebelah kanan itu kredit. Segala sesuatu yang berada di kolom saldo normal ini, beban debit sama aset, apabila beban dan aset itu bertambah, maka saldo normalnya ada di debit atau pos akunnya ada di debit. Kalau utang, modal, dan pendapatan ini bertambah, maka saldo normalnya kredit. Maka pos akun ini akan berada di posisi kredit kalau bertambah. Kalau sebaliknya beban atau aset ini berkurang, maka lawannya debit. Karena lawannya debit hanya ada kredit, berarti kalau beban dan aset itu berkurang, maka masuk ke kredit. Gitu ya. Oke, lanjut. Bentar, ini sambil kita approve semua. Oke.
Saya lanjutkan. Soal nomor 1. Tanggal 5 Maret 2021, Tuan Nabil menyetorkan uang. Uang itu adalah, halo, uang itu adalah harta atau aset perusahaannya sebesar 50 juta sebagai setoran modal. Oke, kita lihat akunnya mana dulu. Nah, saat Bapak Ibu mau menggunakan analisis identifikasi, identifikasikanlah yang pertama adalah aset tersebut. Oke, jadi identifikasi aset tersebut. Pada transaksi ini, asetnya yang bertambah atau berkurang? Pertanyaannya dulu. Ada aset enggak? Di sini ada transaksi yang terkaitan dengan aset enggak? Ada. Apa? Uang ya? Buat setoran itu, Pak. Uang ya? Ya. Nah, uang itu adalah aset. Oke, karena uang aset. Nah, akunnya apa kalau uang? Pas. Betul. Kasnya bertambah apa berkurang? Tambah. Oke. Beban aset di dalamnya ada kas. Aset kas itu ada dalam komponen aset ya. Karena aset atau kas itu bertambah, maka posisi ada di debit. Oke, sebesar 50 juta. Kemudian lawannya, kita ingat kalau yang namanya persamaan akuntansi pasti ada saldo debit, ada saldo kredit. Sekarang Tuan Nabil menyetorkan ke perusahaan sebesar 50 juta sebagai setoran modal. Selanjutnya apa berarti? Modalnya bertambah apa berkurang perusahaan? Saat perusahaan itu disetori modal uang, otomatis perusahaan itu modalnya bertambah. Modal bertambah ada di Kredit. Oke, karena modal ini saldo normalnya ada di kredit, sehingga apabila akun modal ini bertambah, maka pos akun tersebut ada di dalam sisi kredit. Ya, kita masukkan di sini. Saya buat gini aja ya, jadi nggak bisa buat nanti pakai penjelasan pakai Excelnya, nanti soalnya agak lepas. Modal sini 50 juta. Atau saya buat Excel aja sekalian ya. Nah, saya buat Excel aja sekalian ya. Buat Excel ini aja, tabel aja lah. Oke, nomor rekening. Oke, yang nomor 1 ya, nanti kita pindah enggak apa-apa. Nomor satu tanggal 5 Maret. Akunnya adalah kas dan modal. Kasnya ada di debit sebesar 50 juta. Kreditnya 50 juta. Oke, gini ya Bapak Ibu ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Saya oke. Lanjut lagi. Yang nomor 2, soal nomor 2. Soal nomor 2, tanggal 7 Maret. Oke, lanjut lagi. Tanggal 7 Maret
dibeli perlengkapan sebesar 2 juta. Cek dulu asetnya. Ada aset yang bertambah di sini? Ada perlengkapan. Oke, aset bertambah ya. Aset bertambah masuk di kolom Debit. debit. Asetnya berupa apa? Perlengkapan. Oke, perlengkapan tanggal 7 Maret. 7 Maret perlengkapan bertambah. Oke, perlengkapan bertambah sebesar berapa? 2 juta. 2 juta. Oke. Lawannya apa? Secara tunai. Saat kita membeli perlengkapan secara tunai, apa yang keluar dari perusahaan kita? Ada yang berkurang enggak? Oke, uang, betul. Uang kita berkurang sebesar 2 juta. Uang itu di dalam perusahaan, di dalam akuntansi, nama akunnya adalah kas. Oke, kas. Kasnya berkurang sebesar 2 juta. Lanjut, nomor 3. Nomor 3. Tanggal 15 Maret dibeli sebuah mobil seharga 90 juta secara kredit dengan uang muka sebesar 10 juta. Ayo. Tanggal 15 Maret. Aset bertambah. Pertama asetnya dulu ya, cek dulu asetnya. Asetnya apa yang bertambah? Kendaraan. Oke, kendaraan. Kendaraan bertambah ya. Bertambah kendaraan berupa aset. Aset bertambah ada di posisi Debit. debit sebesar 90 juta. oke, 90 juta. Terus secara kredit, kemudian uang muka sebesar Kas. 10 juta. Apa berarti itu? Kas berkurang. Oke, kasnya ada berkurang. Kas berkurang berarti asetnya berkurang. Posisi di Aset. Kredit. kredit ya. Oke, kredit. Kasnya di kredit. Sebesar berapa? 10 juta. 10 juta. 10 juta. Kemudian apa lagi? Utang. Oke, karena ini kita Utang. 90 juta, mobilnya harganya 90 juta, kendaraan 90 juta. Kemudian dibayar 10 juta cash. Sisanya kredit sebesar 80 juta. 80. Juta. Berarti utangnya bertambah apa berkurang? Bertambah. Bertambah. Utang bertambah ada di 40 juta. utang bertambah. Oke, utang bertambah ada di posisi kredit sebesar 80 juta. Oke, saldonya sama enggak ini? Ini 90, debitnya 90, kreditnya sama 90 ya? Oke, sama. Terus selanjutnya nomor 4. Nomor 4, 17 Maret. Dibeli mesin fotokopi secara tunai. Nah, ini ayo. Apa? Yang bertambah apanya? Aset. Asetnya berupa? Mesin fotokopi. Oke, saya tulis mesin ya. Saya tulis mesin ya. Mesin kopi. Tergantung namanya nanti bisa disesuaikan. Mesin kopi. Kemudian nilainya berapa? Mesin bertambah, asetnya bertambah atau berkurang saat kita beli? Bertambah, aset bertambah masuk di Debit. debit ya. Oke, masuk debit. Nilainya 30 juta. juta. Oke, terus secara tunai berarti lawannya Kas. oke. Aset berupa kas atau uang tunai kita berkurang. Kenapa berkurang? Karena digunakan untuk membayar. Oke, kas nilainya 30. Kas berkurang berarti posisi di Uang. Kredit.
Oke, karena kas itu bagian daripada aset, pada saat aset ini berkurang, maka masuk di lawannya debit, yaitu kredit. Oke, berarti 30 juta. Oke, lanjut lagi. Oke, tanggal 5. Nomor 5, 20 Maret. 20 Maret. Silakan 20 Maret. Kas bertambah. 20 Maret. Bentar, ini saya approve dulu teman-teman semua. Pendapatan 20 Maret. Ini berarti diterima pendapatan sebesar 15 juta. Ya, monggo silakan. Pendapatan bertambah berarti masuk di kredit. ya, ini masih ada yang masuk. Ya. Pendapatan bertambah masuk di kredit. Oke, pendapatan ditambah masuk di kredit. Pendapatan bertambah masuk di kredit sebesar 15 juta. Oke. Nah, terus lawannya apa debitnya? Kas. Kenapa kas? Kenapa kas? Tambah 15 juta. Kenapa kas? Karena dibayarkan secara tunai. Tambah. Oke, karena uangnya bertambah ya. Uang tunai kita bertambah atau kas perusahaan bertambah. Kas itu bagian dari aset. Saat aset kita bertambah masuk di debit. Sehingga sini adalah kas senilai 15 juta. Oke, lanjut lagi. Cara nomor 6. Nomor 6. 22 Maret. Nomor 6, 22 Maret. Oke, nomor 6, 22 Maret dibayar beban telepon sebesar 500.000. Kas berkurang bertambah. Oke, kasnya berkurang ya, asetnya dulu. Asetnya yang berkurang apa? Untuk bayar Kapan telepon? nilai identifikasi asetnya dulu. Untuk membayar pakainya apa? Uang itu kas ya. Kas itu aset. Asetnya berkurang apa bertambah kalau kita membayar? Berkurang. Berarti kasnya ada di posisi kredit. Oke, kasnya di kredit ya. Kita lihat kasnya di kredit sebesar 500.000. Terus beban telepon mana? Beban ya. Beban masuk di debit. Beban bertambah masuk di debit. Berarti beban telepon sebesar 500.000. 500. Oke, 500.000. Lanjut lagi. Bentar, minta dulu. Lanjut lagi nomor 27 ya, 25 Maret. 25 Maret. 25 Maret transaksinya ada dibayar angsuran pembelian mobil. Nah, tadi mobil sudah ada. Apa itu di atas? Angsuran. Cek nomor di atasnya. Nih. Dibayar angsuran mobil. Dibayar, pertama kalimat dibayar, yang berkurang apanya? Kas. Oke. Berkurang, kasnya berkurang bertambah saat dibayar. Berkurang. Berkurang, berarti kasnya ada di Kredit. Oke, kasnya di kredit. Kas ada di kredit sebesar 3 juta. Oke. Terus debitnya apa?
Utang Utangnya bertambah apa berkurang saat kita melunasi? Kurang. Oke. Kurang, Pak. Utang berkurang. Utang berkurang berarti masuk di, ayo, Di debit. debit lawannya. Kalau utang bertambah masuk di kredit. Kalau utang berkurang lawannya di debit. Oke, berarti utang ada di debit. Utang nilainya 3 juta. Oke, lanjut lagi. Nomor 8. 26 Maret. 26 Maret. Diterima pendapatan sebesar 10 juta. Oke, tadi sudah pendapatan 10 juta. Yang bertambah apa dulu? Oke, kas bertambah masuk di debit. Kas bertambah masuk debit. Kenapa debit? Karena kas itu bagian dari aset. Ya, 10 juta. Lawannya apa? Pendapatan bertambah masuk di kredit. Oke, berarti pendapatan di kredit sebesar 10 juta. Nah, saya approve dulu nih teman-teman yang lain. Oke, lanjut lagi. Setelah tanggal 26, nomor 9. Tinggal satu nomor lagi, 9. Nomor 9, 27 Maret. 27 Maret, transaksinya apa? Dijual sebuah mesin fotokopi seharga 25 juta. Oke, asetnya berkurang, betul. Aset berkurang masuk di kredit. Oke, asetnya apa ini? Mesin fotokopi. Oke, berarti mesin fotokopinya ada di kredit ya. Mesin kopi sebesar 25 juta. Oke. Dijual secara kredit ya. Dijual secara kredit. Berarti apa lawannya tambah? Kita jual tapi kita belum terima uang. Namanya apa? Betul, piutang, betul. Piutang itu adalah definisinya adalah hak atas pendapatan ya. Hak atas pendapatan. Sudah diterima apa belum? Belum, namanya saja hak. Kalau diterimakan secara tunai itu masuknya ke kas. Kalau dibayar secara kredit berarti masuknya piutang. Piutang itu definisinya adalah hak atas pendapatan yang seharusnya kita terima. Piutang itu ada di dalam kategori aset. Jadi piutang itu adalah di dalam komponen aset, harta yang dimiliki. Harta kita, harta perusahaan itu apa aja? Bisa kas, bisa piutang, bisa persediaan, bisa perlengkapan, peralatan, bangunan, gedung, tanah, dan seterusnya. Jadi piutang itu adalah bagian dari aset lancar, ya, aset yang mudah dicairkan atau mudah diuangkan. Nah, karena piutang itu menjadi bagian daripada aset, pada saat piutang kita bertambah apa berkurang ini? Bertambah ya. Hak atas pendapatan kita bertambah ya. Yang tadinya kita tidak punya hak, sekarang dengan adanya kita menjual mesin secara kredit, otomatis hak atas pendapatan kita bertambah. Atau piutang perusahaan bertambah sebesar 25 juta. Sehingga akunnya adalah piutang. Piutang itu bagian daripada aset. Karena piutang bertambah masuk di komponen debit. Sehingga piutang kita catatkan di sebelah debit. Oke, lanjut lagi. Nomor 10 terakhir. Tanggal 30 Maret. Oke. Dibayar gaji pegawai sebesar 2 juta. Dibayar, berarti apa yang kurang? Kasnya ada di kredit. kredit. Kenapa nggak debit?
Kredit. Kenapa nggak debit? Oke, karena berkurang, aset berkurang, masuk ke kredit ya. Oke, kasnya berkurang, masuk ke kredit sebesar 2 juta. Terus lawannya apa ini? Beban gaji. Betul, beban gaji. Beban gaji ada di Debit. Oke, bertambah, berarti ada di debit. Beban gaji bertambah di sebelah debit, nilainya 2 juta. Nah, selesai untuk tugas tugas kasus 1. Ada yang mau ditanyakan? Ini instruksinya adalah pahami soal dengan cermat dan baik. Jangan banyak tanya karena instruksi jelas dan pelajari materi yang ada di YouTube. Ini artinya saya menginstruksikan Bapak Ibu supaya betul-betul bisa memahami secara detail. Bukan artinya kita tidak mau menjawab, tetapi saya harapkan Bapak Ibu lebih fokus, lebih memahami terkait dengan logika akuntansi. Kemudian identifikasi dan analisislah transaksi tersebut. Saat Bapak Ibu menjumpai kasus-kasus seperti ini, yang Bapak Ibu analisis atau identifikasi terlebih dahulu adalah asetnya. Pertama kali asetnya, apakah itu berkaitan tidak dengan aset? Kalau berkaitan dengan aset, maka aset bertambah masuk debit, aset berkurang masuk kredit. Itu dulu. Nanti setelah aset berjalan, sudah Bapak Ibu bisa identifikasi, selanjutnya itu akan lebih mudah mana yang akan Bapak Ibu pasangkan dengan akunnya yang mana. Kemudian buat kode akun atas yang digunakan sesuai pedoman standar akuntansi. Ingat, kode akun aset selalu dimulai dari angka 1, betul. Utang mulai angka 2, betul. Modal angka 3. Modal angka 4. Beban berapa? 5. Kenapa beban 5 kok di depan? Kenapa beban 5 kok di depan, kok nggak di belakang? Karena itu perubahan modal pendapatan kurangi beban. Betul, karena tadinya adalah seperti ini, minus ya, pendapatan dikurangi beban. Karena ini minus, kemudian ditarik ke depan menjadi positif. Nah, seperti ini, betul Bapak. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau nanti Bapak Ibu mau menggunakan kode akun, selalu awali dengan kode akun 1. Misalkan diminta untuk memberi kode akun kas, pokoknya depannya 1. Apakah itu 11 atau 1.1 atau 1.1.1 silahkan. Ya, pokoknya depannya 1. Kalau utang depannya selalu 2. Modal depannya 3. Kalau Bapak Ibu menggunakan kode aset depannya adalah 2, salah. Ya. Kemudian buat jurnal dalam form jurnal umum. Jurnal umum seperti ini konteksnya ya. Nah, kita lihat bagaimana kalau ini kita lihat di Excel. Apakah ini saldo akhirnya sama? Kita cek ya. Kita cek, kita pindah ke Excel. Kita pindah ke Excel. Wah, ternyata enggak. Nah, ini bisa enggak ini? Enggak bisa ya. Bentar. Nah, seperti ini ya. Ini pindah ke Excel. Kita tata, kita rajinkan, kemudian kita kasih angka ini ya.
kasih spasi, kemudian kita kasih saldo akhirnya. Jumlahnya sama apa tidak? Kita sum, harusnya sama. Jumlahnya 227.500, sama. Ini saldonya sama, 227.500. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Pak, masih di Word Pak itunya Pak. Oh iya, maaf. Bentar. Nah, ini ya. Ini sudah saya pindah. Ini referensinya sudah saya pindah. Oke, kemudian saldonya ini sudah saya pindah. Oke, jumlahnya sama ya Bapak Ibu? Jumlahnya sama. Oke, ini apa namanya? Bentuk format jurnal umum. Tinggal kita setup aja, kita masukkan ke kolom-kolomnya. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Atau sudah jelas? Mau tanya Pak soal tadi pengkodean. Ya, gimana Mas? Kan seumpama ada 3 digit kode Pak. Ya, Berarti yang pertama harus angka-angka yang tadi, terus digit-digit selanjutnya bebas apa ada aturannya Pak? oke. Aturannya gini, contoh ya Pak. Contoh aset ya. Kita mulai aset. Aset itu kodenya berapa? 1 Pak. Oke, 1. Di bawahnya aset ada golongan lagi enggak? Ada. Apa? Aset lancar. Ya, Iya. aset lancar. Kasih kode 11 misalkan gini. Ya. Ya. Nah, terus setelah aset lancar, di bawahnya aset lancar apa? Contohnya ureanya yang paling atas. Kas. Nah, kas berarti 111. Piutang berarti 1112. Persediaan misalkan 113. Kemudian misalkan ini hanya sampai ini atau perlengkapan, sampai perlengkapan berarti 114. Kemudian aset tetap berarti kembali lagi ke satu berapa yuk? 12, betul. Yang paling atas dari aset tetap adalah barang yang paling tidak mudah untuk dijual. Tanah ya. Tanah berarti 1, 2, 1, betul. Habis itu bangunan 1, 2, 2. Kemudian apa? Mesin 1, 2, 3. Seperti itu. Kemudian utang kodenya apa? 2. Utang dibagi ke utang apa aja? Sama utang usaha. Utang lancar atau utang jangka pendek ya. Saya sebut utang jangka pendek saja. Utang jangka pendek itu utang yang tidak lebih dari 1 tahun untuk pelunasannya. Nah, utang jangka pendek berarti 2 berarti 1. Misalkan ada lagi utang jangka pendek, dalamnya apa? Utang apa lagi? Misalkan utang usaha, utang wesel dan sebagainya, berarti 2, 1. Kemudian misalkan ini sudah hanya 1 aja. Selain utang jangka pendek, golongan utang ada lagi utang jangka panjang. Utang jangka panjang itu utang yang tempo pelunasannya lebih dari 1
1 tahun atau 1 periode akuntansi atau 12 bulan. Berarti 22. Karena ini tadi 21 utang jangka pendek, utang jangka panjang 22 karena golongan. Kemudian di bawahnya utang jangka panjang misalkan apa? Utang kepada apa? Misalkan utang pihak ketiga untuk pembangunan apa misalkan dan sebagainya ya. Utang apa titik-titik. Bapak Ibu tinggal 221. Nanti ada utang lagi misalkan di sini ada kode lagi 222 dan selanjutnya. Modal kodenya berapa? 3. Ada yang namanya modal sendiri atau perusahaan itu ada yang namanya modal tuan A, tuan B dan sebagainya. Tuan A, tuan B, tuan C atau modal sendiri atau modal saham masing-masing, Bu. Misalkan ini ada modal sendiri ya, kita kasih modal sendiri. Modal sendiri kodenya berarti 1. Modal sendiri tadi Tuan Nabil misalkan, berarti modal Tuan Nabil berarti 1. Kemudian 2 modal Ibu Anjani misalkan, Ibu Anjani berarti 12 betul. Kemudian modal saham berarti 3.32 karena modal sendiri dan modal saham ini kategori, Bu. Ini adalah akun, ini adalah golongan akun ya. Jadi ini. Kemudian utang kodenya apa? Kok utang sudah ya. Pendapatan. Ayo pendapatan 4. Pendapatan ada pendapatan usaha. Kodenya 41. Di bawahnya pendapatan usaha, misalkan pendapatan jasa, pendapatan sewa, misalkan ya. Ini yang kaitannya berarti ini 41. Kemudian selain pendapatan usaha ada pendapatan non usaha. Berarti 4 berapa? 42 betul. Pendapatan non usaha misalkan pendapatan bunga deposito, misalkan bunga bank. Ini kan di luar usaha ya. Berapa berarti kodenya? 4. Betul, 421. Kemudian belanja beban. Kodenya berapa? 5. Ada beban usaha dan beban non usaha. Beban usaha 5.151. Contoh beban usaha yang digunakan untuk operasional: beban gaji, beban telepon, beban gaji berapa nomornya berarti? 51. Beban telepon 512. Beban non usaha. Contohnya apa? Beban non usaha berarti 52 ya. Beban non usaha misalkan contohnya apa? Misalkan pajak ya, beban pajak. Misal beban pajak berarti 521. Kayak gini, mudah, Bu. Ini tergantung perusahaannya. Kalau semakin kodenya rinci banyak, ini bisa sampai kalau di tempat saya itu sekitar sampai 17 digit, Bu. 17 digit. Kenapa? Karena 17 digit karena itu se-Indonesia, Bu. Karena pemerintah daerah se-Indonesia itu kan masing-masing kodenya ada khusus. Misalkan Bapak Ibu nanti punya perusahaan, kan ada perusahaan punya anak perusahaan ya. Ada di Aceh, ada yang itu, kodenya sendiri khusus. Misal contoh, saya kasih contoh satu.
aset lancar, ini kodenya 1. Tapi kalau Bapak Ibu di Aceh, nah, Aceh itu misalkan Bapak Ibu kasih kode perusahaannya misalkan 01.0.1.1 misalkan, ini kode akun Aceh. Kemudian kode akun Jakarta, ini kode unit ya, bukan kode akun, kode unit bebas 101.2 misalkan kayak gini. Jadi nanti kalau ibu bapak mau menggunakan kode ini, belakangnya ditambah ini. Jadi misalkan aset untuk perusahaan yang ada di Aceh, pakainya ini, belakangnya ditambahi kode akun ini. Misalkan kas, berarti ditambahi kode akun 1.1.1 seperti ini. Paham maksudnya ya? Nah, kalau perusahaannya banyak bagaimana? Ya ininya banyak, sampai 17 digit, bisa sampai 10 digit, bisa sampai 15 digit. Nah, yang depan ini adalah hanya untuk kode unit perusahaannya. Kalau perusahaannya itu ada beberapa unit. Yang dipakai ini adalah kode akunnya ini. Ini akun, ini golongan, ini objek. Saya bukakan contoh sebentar. Ini ada yang di ini bisa lihat ini? Bisa lihat enggak? Bahkan akun standar yang saya buka. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Maksudnya Pak. Masih yang tadi, Pak. Oh, masih yang tadi. Nah, saya ulangi. Enggak lihat. Oke, ini ya, bisa lihat ya. Ini contoh bahkan akun standarnya ini. Ya, bisa. Oke, ini. Jadi ini aset ini adalah kelompok akun. Kalau di dalam ini bahasanya kelompok akun. Kodenya 1. Yang 1.1 yang tadi saya sebut aset lancar, ini adalah golongan akun. Jadi nanti ada aset lancar, ada aset tetap. Yang nomornya hanya ada 2 kodenya. Kemudian sub golongan akun, ini adalah di bawahnya. Kemudian jenis akun, ini yang lebih rinci. Kalau di kami ada sub jenis akun, jadi lebih rinci lagi. Kas itu kan masing-masing, ada kas di bank, ada kas di bendahara, ada kas di bank 1, bank 2, macam-macam. Itu masing-masing ada kodenya sendiri-sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Pak, boleh minta file yang tadi nggak, Pak? Nanti saya kirim rekamannya Pak. Ini saya rekam, saya record, nanti saya upload di YouTube, bisa dipelajari. Ayo siap, Pak. Nah, Oke, Pak. Makasih, Pak. Iya. Nah, ini ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ujian tapi tidak boleh lihat YouTube ya. Oh, iya, Pak. Baik. Jawabannya di sana semua Pak. Ya tidak apa-apa deh. Kalau misalnya mau buka tidak apa-apa. Silahkan. Tidak apa-apa. Namanya belajar kok. Siap, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya cukupkan. Tidak, Pak. Cukup Pak, ya? saya mau tanya. Ya. Silakan. Saya mau tanya, Pak, bedanya pref sama modal pemilik itu gimana, Pak? Oke. Modal adalah, misalkan modalnya ini 100 juta ya. Bisa buka ya? Ini bisa lihat ya? Bisa. Oke, modal 100 juta ya. Pak. Oke, modal misalnya 100 juta ya. Modal 100 juta. Modal 100 juta, modal Tuan A. Modal Tuan A 100 juta. Kemudian diambil Tuan A sebesar prive Tuan A sebesar, mau diambil berapa misalkan 50 juta.
Maka modal tuan A berapa? Modal tuan A berapa? Jadi 95 95 juta. Oke. Kita Nah, yang dimaksud priv yang tadi masnya tanyakan, priv itu adalah pengambilan pribadi atas modal yang sudah ditanamkan. Ya. Jadi kalau misalkan sama enggak priv dengan modal? Sama. Karena priv itu adalah sebutan bagi kita pada saat mau mengambil modal yang sudah kita tanamkan di perusahaan. Contoh Tuan A tadi. Tuan A itu sudah menanamkan modal 100 juta di perusahaan. Kemudian di akhir tahun Tuan A butuh uang sehingga dia akan mengambil modal yang sudah ditanamkan. Nah, akun yang digunakan untuk mengambil itu adalah priv. Ya, priv Tuan A 5 juta. Sama enggak modal dan priv? Sama. Pada prinsipnya sama. Logikanya gini Pak, kalau misalkan Bapak Ibu misalkan contoh priv dilakukan priv 5 juta ya, lakukan priv 5 juta, lakukan priv 5 juta. Jurnalnya gimana? Ayo. Jurnalnya gimana? Ayo. Debitnya apa? Kreditnya apa? Gila. Debit. Debitnya Ayo. Modalnya berkurang apa tidak? kurang Modalnya berkurang sebesar 5 5 juta. 5 juta. Berarti masuk di debit. modalnya masuk di debit. Iya, debit. Terus lawannya? Lawannya apa? Kredit. Lawannya apa? lawannya Kas Berkurang. Kas? berkurang. Kasnya berkurang? Berkurang 5 juta. 5 juta. Apa hubungannya sama kas ya? Ayo. Priv berarti. Ya, Priv. Karena itu Pak pasti. aset. Ya, privnya berapa? Drive-nya debit, Pak. Privnya Drive-nya debit. Kenapa privnya debit? Karena drive akun kontranya modal. Oke, privnya debit. Berarti ini debit 5 juta. Iya. Oke, terus modalnya di Kreditnya kas. ininya, bentar saya ulang aja. Ini privnya di debit, terus Kreditnya kas kreditnya kas 5 juta. 5 juta. Oke, ini opsi 1. Ada pandangan lain? Apakah seperti ini? Iya. Apakah seperti ini? Tadi yang pertama kan ada yang bilang modal. Kemudian sininya kas ya, kalau tidak salah ya tadi ya. 5 juta. Ya, Tadi kan ada yang seperti ini ya. ya. Oke. Ada lagi yang punya pendapat lain? Ada? Sudah, Pak. Tidak ada? Mana? Yang sesuai mana? Yang nomor 1 atau nomor 2? 1 menurut saya. 1. Voting ya. 1 apa 2? Banyak mana? Tuh. Tuh. 1.
Oke, 1. Satu. Oke, pada prinsipnya sebenarnya privé atau modal itu kan sama. Tadi kan kita sampaikan nggak ada. Kalau misalkan di perusahaan itu menganut misalkan di sini modal tuan A diambil, sama saja saat ini ditulis modal tuan A diambil, Bapak Ibu menggunakan akun privé. Kalau ada, ya berarti pakai akun privé. Kalau nggak ada, pakai modal tuan A. Sama Pak, nggak ada beda. Kemudian larinya kemana? Kok ini ada privé dan sebagainya? Nanti larinya di laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal. Ingat laporan perubahan modal itu isinya apa? Modal awal ditambah laba atau rugi ya, atau dikurangi rugi, ketemu, kemudian dikurangi apa? Halo? Misal modalnya 100, laba atau ruginya 20. Berarti ini berapa? Halo? Lab. Misalkan ini laba ya, laba aja. Misalkan laba aja. Main pena. Laba aja. Berarti tambah 20 ya. Berapa ini? 80. 120. Modal awal ditambah. 110. Oke ya, kelihatan ya. Ini laporan perubahan modal. Modal awalnya 100 ditambah laba rugi 20. Kemudian, nah ini di sini itu ada privé. Harusnya di laporan perubahan modal itu ada privé jika ada pengambilan modal dari pemilik. Misalkan privénya 10 lah. Berarti nanti ini mengurangi lagi sini. Privé mengurangi 120 berarti 110. 110. Nah, ada lagi misalkan yang murah, misalkan ada koreksi-koreksi, misalkan 10 lagi, berarti mengurangi lagi koreksi kurang, misalkan koreksi kurang 10, sehingga totalnya adalah 100. Inilah modal akhir yang nantinya akan tercantum di laporan neraca. Gitu. Jadi urutannya ini, privé itu kenapa sama enggak dengan modal? Sama. Karena apa? Karena ini akan mengurangi modal. Akun kontra tadi bilang mbaknya, ini kontranya modal karena itu mengurangi akun modal. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sama-sama Pak. Ya, Ada Pak. cukup ya? Yakin cukup? Cukup. Ada lagi? Tidak ada, cukup. Gimana teman-teman? Kalau cukup, saya akhiri ya. Baik. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua pada materi hari ini. Saya ingatkan nanti untuk kisi-kisi ya. Yang pertama adalah 1, Bapak Ibu nanti bisa mendefinisikan akun ya. Misalkan saya tanya aset itu apa? Bapak Ibu bisa mendefinisikan. Aset adalah ini. Utang apa? Utang adalah ini. Gitu ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa menjelaskan siklus akuntansi. Ya, siklus akuntansi. Misalkan ada gambarnya, pakai yang singkat, kemudian jelaskan dari bukti transaksi, kemudian masuk ke jurnal, masuk posting buku besar, masuk ke kertas kerja, masuk ke laporan keuangan, kemudian masuk ke jurnal penyesuaian dan seterusnya sampai dengan selesai. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu bisa menjelaskan kaidah debit dan kredit dalam persamaan akuntansi seperti yang tadi kita bahas hari ini. Aset jika bertambah berarti masuk ke saldo normalnya di debit dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah soal kasus. Mungkin soal kasus mirip seperti ini atau mungkin sama seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa mempelajari sehingga nanti waktu yang digunakan bisa lebih efisien, tidak terlalu panjang. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan.
Nanti materi ini akan saya upload, mudah-mudahan bermanfaat yang kita sharing pada pagi hari ini. Terima kasih, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Skupurnya sih lagi.